Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dewi Purniasari dengan NIM 202111265. Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2G di sini akan mempresentasikan materi Qaul Sahabi mata kuliah pengantar usul fikih. Pengertian Qaul Sahabi. Secara bahasa atau etimologi, qaul sahabi terdiri dari dua kosakata, qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata suhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Pengertian qaul sahabi secara istilah. Yang dimaksud dengan qaul tidak lain adalah pandangan atau pendapat atas suatu hukum fikih. Misalnya kita mengatakan pendapat mazhab Asy Syafi'iyah dengan ungkapan qaul Syafi'iyah dengan kata sahabi dinisbatkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam qaul sahabi. Berikut ini adalah macam-macam qaul sahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul al-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujjah dalam fikih Islam. Slide selanjutnya adalah kehujahan qaul sahabi. Kehujahan qaul sahabi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ihtizamnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketetapan hukum. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujjah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Yang keempat, fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Qaul sahabi sebagai dalil syara. Yang pertama yaitu qaul Aisyah radhiyallahu anhu tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun. Dalilnya yaitu al-waladu la yabqa fil bat'ani aksara sanataini walau bidi lan ming ozalin. Yang kedua yaitu qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. Yang ketiga qaul Umar ibn Khattab yaitu terdapat a. Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan yang dikenai tanggungan 1/4 harga hewan tersebut. B. Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah. Yang C. Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Selanjutnya adalah aplikasi qaul sahabi dalam fikih kontemporer.
yaitu terdapat yang pertama, jual beli kredit. Jual beli ini merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu atau secara tempo. Yang kedua, waktu maksimal kehamilan. Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu maksimal bagi wanita hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah 2 tahun, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, waktu maksimal kehamilan ialah 4 tahun. Hal ini berdasarkan pada fakta kehidupan, yaitu adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ganti rugi atas pencideraan hewan ternak. Ulama Hanafi'ah berpendapat bahwa ketika hewan ternak seperti unta, sapi, dan kuda diciderai, maka kadar ganti ruginya ialah 1/4 dari harga standar hewan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masa minimal menstruasi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Demikian presentasi tentang Qaulus Sahabi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.